Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, bertemu lagi kita pada seri ke-13. Dan insya Allah akan coba mengangkat tentang sekitar urutan surat ke-12 dalam Al-Quranul Karim yang kita kenal dengan sebutan surat Yusuf. Mendengar kisah Yusuf, Al-Fakir yakin kita sekalian sudah tidak asing lagi. Apalagi bagi kaum ibu, ummahat yang ketika sedang mengandung atau hamil 4 bulanan, 7 bulanan, biasanya tidak pernah ketinggalan surah Yusuf dibacakan dan didawamkan oleh mereka. Tapi mudah-mudahan bukan hanya ditawasulkan untuk supaya anaknya berkah, selamat, kemudian memiliki ketampanan seperti Nabi Allah Yusuf, tapi juga lebih dari itu kita bisa memetik hikmah dari sepanjang perjalanan yang dialami oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Emang ada apa dengan kisah Nabi Allah Yusuf? Luar biasa, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah. Yusuf ini merupakan salah satu utusan Allah yang memiliki gelar ulul azmi. Tentang ulul azmi, Allah nyatakan dalam surat ini, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Wahai kekasihku Muhammad, bersabarlah engkau sebagaimana kesabaran yang dijalani oleh para rasul-rasul ulul azmi sebelum engkau. Nanti akan kita ambil banyak pelajaran dan hikmah dari sepanjang perjalanan kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Tetapi yang ingin Al-Fakir angkat pada seri kali ini berkaitan dengan surah Yusuf tersebut, bahwa pertama, surat Yusuf ini berbeda dengan surat-surat yang lain. Kalau dalam surat yang lain, tidak sedikit yang mengisahkan tentang para rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi tidak terlalu panjang lebar dikisahkan dalam surat itu. Adapun dalam surat Yusuf, Allah dengan tuntas, jelas, bagaimana mengkisahkan dari mulai Yusuf kecil, kemudian dewasa, hingga beliau tua. Dari yang semula dianggap sebagai abid hamba sahaya budak belian, tetapi berubah 80 derajat menjadi seorang yang memiliki wibawa tinggi dan memiliki jabatan penting sepanjang perjalanan negara Mesir yang kita sama-sama sudah kenal bersama. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waqad jarrat adatul Quran Karim. Memang kebiasaan Al-Qur'an ketika mengkisahkan para nabi dan rasul utusan Allah itu bercecer pimawatin adidah dalam beberapa surat yang terpisah-pisah. Kita tahu bahwa kisah Musa di Al-Baqarah dicantum, di Ali Imran juga dikisahkan, termasuk di surah An-Nisa Allah kembali mengangkat tentang kisah beliau. Pun demikian dengan kisah-kisah yang lain. Bahkan di surat Yunus dan di surat Hud yang sudah kita sampaikan sebelumnya pun kisah itu kembali muncul. Berbeda dengan kisah Yusuf, Allah secara fokus dan khusus tidak mencantumkan kisah Nabi yang lain selain daripada Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Ini salah satu kelebihan yang dimiliki oleh surat Yusuf. Kenapa secara fokus Allah sampaikan kisah Yusuf? Ini pesan yang ingin sampaikan, memberikan tasliyah, motivasi kepada baginda Rasul. Ketika hari ini beliau banyak dicemooh, dicaci maki oleh kaum kafir Quraisy yang tidak beriman kepadanya, agar mempelajari bagaimana pahit getirnya kehidupan yang sempat dialami oleh pendahulunya, yakni Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu Allah menyampaikan kepada Nabi, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Seolah-olah pesan Allah, wahai kekasihku Muhammad, ketika hari ini engkau dihina, engkau dicaci maki, engkau dicemooh dengan sebutan anak yatim Abu Thalib, tiba-tiba mengaku sebagai utusan Tuhan,
anggaplah itu anjing menggonggong kafilah berlalu. Karena nabi pendahulu engkau sebelumnya ada juga yang mengalami hal serupa, bahkan lebih dari itu. Contohnya adalah Nabi Allah Yusuf. Nanti kita akan mulai bahwa kisah Yusuf diawali dengan mimpi beliau. Dalam mimpi itu melihat ada 11 bintang, bulan, matahari semuanya bersujud kepadanya. Ya abati ini ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum lisajidin. Kemudian mimpi itu beliau kisahkan kepada sang ayah Yakub alaihis salam. Setelah mendengar cerita mimpinya, maka Yakub pun berkata, jangan kau ceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaramu atau kepada orang lain, karena ini adalah tanda engkau akan menjadi pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah telah memilih aku ayahmu. Karena kalau mereka sampai mengetahui, banyak yang akan hasud, yang akan tidak suka kepada engkau. Benar saja saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah. Belum sampai Yusuf beranjak dewasa, perlakuan kasih sayang sang ayah kepadanya ternyata sudah memunculkan bintik-bintik hasud di tengah saudara-saudaranya. Jadi yang namanya nabi utusan Allah, calon nabi utusan Allah, ada yang menghasudi, ada yang tidak suka kepadanya. Ini memang merupakan sebuah salah satu resiko yang harus memang mereka alami. Panjang kisah itu nanti bisa kita simak dan pelajari dari awal surah Yusuf sampai dengan akhir, karena jumlahnya tidak terlalu banyak, ada 111 ayat kata As-Sobuni, senada juga dengan Syekh Nawawi. Berikutnya saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, senada dengan As-Sobuni, Al-Allamah Al-Qurtubi pun mengatakan, zakarallahu aqasisal anbiya fil Qur'an wa qarraraha bima'nan wahid bi wujuhin mukhtalifah wa bi alfazin mutabayyinah ala darajatil balaghah wal bayan. Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan para nabi dan rasul, kadang terjadi pengulangan-pengulangan. Hal itu tentu ada hikmah di balik pengulangan tersebut. Tetapi yang Allah sampaikan fi wujuhin mukhtalifah, dengan jenis kisah dan kejadian yang berbeda-beda. Lapad yang digunakan pun menggunakan lapad yang berbeda. Ini untuk menunjukkan bahwa nilai mukjizat Al-Qur'anul Karim. Sementara kisah Nabi Allah Yusuf ini Allah tidak mengulangnya di surat-surat yang lain. Wa dzukira qissah Yusuf wa lam yukarrirha. Apa maknanya? Kalau kisah Yusuf ini tidak diulang-ulang dalam surat-surat yang lain, tapi khusus Allah membahasnya dalam surah Yusuf ini. Falam yakdir mukhalifun ala mu'aradah al-muqarrar wala ala mu'aradah ghair muqarrar. Ini untuk menjawab sebagian komen-komen dari sekelompok orang yang kurang yakin terhadap mukjizatnya Al-Quran dengan mengatakan bahwa Al-Quran terjadi sering pengulangan kata, pengulangan kisah, pengulangan cerita, pengulangan hukum, dan yang lain sebagainya. Nah, surat Yusuf ini adalah jawaban untuk komen miring tersebut itu. Tapi wal i'jaz wadih liman ta'ammala, nilai mukjizat Al-Quran baik dari ayat, surat, termasuk kisah di dalamnya, ini akan dirasakan bagi orang yang ta'ammal, mau menggunakan akal fikirannya. Allah nyatakan, laqad khana fi qasasihim ibrah liulil albab, sungguh dalam kisah mereka terdapat pelajaran bagi kelompok ulul albab. Makana hadis yuktara, bukanlah cerita yang dikarang-karang, tetapi pembenaran terhadap apa yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW sebelum Al-Quran, dan merinci setiap perkara serta petunjuk dan rahmat untuk kaum yang beriman. Nanti akan kita temukan ayat ini sebagai
klarifikasi dan jawaban Allah bagi orang-orang yang memiliki komentar miring terhadap pengulangan yang ada dalam Al-Quranul Karim, tepatnya nanti pada bagian akhir surat Yusuf tersebut. Baik, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabab nuzul daripada diturunkannya surah Yusuf ini juga berkaitan dengan sebuah riwayat Annal Yahud sa'alu Rasul SAW an kisah Yusuf. Sekelompok Yahudi bertanya dan meminta kepada Nabi Muhammad tentang kisah yang sempat dialami oleh pendahulu mereka bernama Yusuf dan keluarganya dari keturunan putra-putra Yakub alaihimussalatu wassalam. Disangka oleh orang Yahudi Rasulullah tidak akan mengetahui kisah tersebut. Tetapi Allah yang menjawab, Allah yang mengajarkan kepada Nabi dengan detail dan rinci bagaimana kisah pahit manis perjalanan hidup yang dialami oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Subhanallah, luar biasa. Wa fi surah durus wa ibar wa idhah wa balagha hafilah birawil akhbaril ajibah wal anba'il gharibah. Intinya dalam surah Yusuf ini terdapat belajaran dan petunjuk serta peringatan yang dahsyat, juga mengungkap tentang kisah antik yang semula oleh orang Yahudi Rasul tidak mengetahuinya, tapi dibongkar dengan nyata oleh Rasulullah SAW, disampaikan oleh Rasulullah SAW berdasarkan petunjuk Allah dalam surah Yusuf ini. Sehingga surah Yusuf Allah mengatakan, nahnu naqussu 'alaik ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami akan mengkisahkan kepada engkau Muhammad kisah terbaik dan terindah dengan apa yang kami wahyukan kepada engkau, yakni Al-Qur'an, dan sesungguhnya engkau sebelum kuberitahu ini pasti jelas nyata tidak mengetahuinya. Allah menyebut kisah Yusuf merupakan ahsanal qasas, kisah terbaik, kisah teladan, kisah terindah yang bisa dijadikan hikmah dan pelajaran oleh kita sekalian sebagai umatnya, yang apabila sedang menghadapi sebuah perjalanan dakwah, menghadapi berbagai macam rintangan, godaan, cobaan, Allah sudah mempersiapkan suri teladan buat kita sekalian. Salah satunya adalah kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Keistimewaan berikutnya yang berkaitan dengan surah Yusuf ini, As-Sobuni mengatakan, mengutip makalahnya Khalid bin Ma'dan, surah Yusuf wa Maryam mimma yatafakkahu bihi ma ahlul jannah fil jannah, bahwa ahli surga nanti akan menambah, mencari kebahagiaan tambahan mereka ketika di surga nanti adalah dengan menyimak, mengungkap, mentadaburi surah Yusuf dan surah Maryam. Dan Imam Atha memperkuat makalahnya Khalid bin Ma'dan, la yasma'u surah Yusuf mahzun illa staroha ilaiha. Tidaklah orang yang sedang kebingungan kemudian ia mendengar kisah Nabi Allah Yusuf yang disampaikan dalam surah Yusuf, illa staroha biha, melainkan dia akan merasakan kesenangan batin tersendiri. Ini juga bagaimana petikan hikmah yang mungkin bisa kita ambil, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Sesungguhnya subhana man ja'alal abida muluka wa muluka abida. Ungkapan itu patut seyogyanya kita ungkapkan ketika setelah mempelajari, menghayati, mentadaburi kisah pahit manis yang dialami oleh perjalanan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Dari kecil beliau dikucilkan oleh saudara-saudaranya, kemudian diasuh di lingkungan istana, tapi masa remaja kemudian juga sempat mengalami di penjara karena ada fitnah wanita istana yang imro'ah ajiz kita kenal.
Tapi kemudian nasib menentukan beliau justru harus menjadi petinggi, bagian dari pejabat yang membesarkan kerajaan Mesir. Subhanallah. Hikmah lainnya, sekian lama Yusuf harus berpisah dengan ayahanda tercinta. Dan ayahanda pun merasa tersiksa kehilangan beliau karena kasih dan cintanya kepada putra yang ditentukan menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi seiring dengan waktu berjalan, sebagai pelajaran buat kita, dipertemukan dalam suasana yang luar biasa yang berbeda. Kakak-kakaknya, saudara-saudaranya yang awalnya hasut kepada beliau, tanda kutip membuang beliau, menzolimi beliau, tapi berbalik 80 derajat menjadi orang yang bergantung kepada beliau. Kemudian wanita yang dianggap mulia di lingkungan istana menjadi budak dalam tanda kutip perilakunya karena tertarik dengan ketampanan yang dimiliki oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, jadi wajah ibrah dari kisah yang dapat kita simak, Allah ingin menyampaikan pesan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, jangan engkau merasa bersedih hati. Jangan pernah engkau merasa sedih karena dikucilkan oleh kaummu, tidak dianggap oleh masyarakatmu, tetapi ending daripada perjuangan dakwahmu insya Allah akan mencapai paripurna sebagaimana yang telah dialami oleh kekasihku Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Maka pantas ketika ulama menggolongkan Yusuf termasuk golongan ulul azmi karena pahitnya perjalanan hidup yang beliau alami, itu mendongkrak derajat beliau dalam risalah dan kenabian sehingga berbeda dengan nabi dan rasul yang lain. Satu pendapat ulul azmi ada 5, pendapat lain mengatakan ada 7, diantaranya adalah Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, termasuk Nabi Yusuf. Mereka lah para nabi pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggi derajat mereka karena memang berat juga ujian yang mereka alami. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah. Hadza minni wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.